jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Rusia dilaporkan akan melewati pengembangan 5G dan langsung mengerjakan pengembangan untuk jaringan 6G. Di tahun 2025, Skolkovo Institute of Science and Technology and the Institute of Radio Manufacturing Science akan mendapatkan investasi sebesar lebih dari 30 miliar rubel atau setara dengan 7 triliun rupiah untuk meneliti standar komunikasi jaringan 6G yang baru. Wakil Perdana Menteri Rusia Dmitry Chernyshenko mengatakan kepada kementerian terkait untuk menyediakan dana tambahan untuk penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi 6G pada Agustus 2022. Proyek pengembangan ini akan mencakup pengembangan perangkat mulai dari fase prototipe hingga fase produksi, komponen, serta pengembangan kerangka peraturan dan studi keselamatan elektromagnetik untuk jaringan yang baru tersebut. Samsung dirumorkan tengah menyiapkan teknologi kamera baru yang disebut Hexa Squared Pixel. Ini adalah pixel binning terbaru dengan format 36-in-1 yang membuat grup pixel 6x6 pixel jadi satu. Mirip seperti yang ada sebelumnya seperti Tetracell 2x2 dengan pixel binning 4-in-1 atau Nonacell 3x3 dengan pixel binning 9-in-1. Hexa Squared Pixel bisa dipakai untuk menghasilkan gambar 12 megapiksel. Tapi yang jadi sorotan, ini tentunya bakal butuh sensor kamera dengan resolusi yang sangat besar, yaitu 432 megapiksel. Jadi Samsung nampaknya bakal garap sensor super besar juga nih. SSD dengan pendingin heatsink sekarang ini sudah banyak ditemui. Nah, yang satu ini lebih canggih dan jadi SSD pertama dengan pendingin vapor chamber. Ini adalah N7 PATV M80 SSD M.2 dari Team Group. Vapor chamber yang berisi ruang pendinginan dengan cairan pendingin disematkan di bagian atas SSD dan juga diintegrasikan dengan heatsink. Hasilnya dibandingkan SSD tanpa pendingin, SSD ini bisa lebih cepat dingin hingga 75%. Spesifikasi SSD-nya yaitu dengan flash type 3D TLC, antarmuka PCIe Gen 3x4 dan standar NVMe 1.3 untuk performa baca atau tulis masing-masing 2500 MB per second dan 3400 MB per second. SSD juga punya durabilitas yang tinggi, military grade. Sayangnya Team Group belum mengumumkan kapan produk ini tersedia di Indonesia. Intel dan MediaTek baru saja mengumumkan kemitraannya untuk memanufaktur chip bersama dengan menggunakan teknologi proses lanjutan Intel Foundry Services atau IFS. Dengan perjanjian kerjasama ini, diharapkan dapat membantu MediaTek untuk membangun rantai pasokan chip yang lebih seimbang dan bisa diandalkan. Lebih lanjut, dengan memakai metode manufaktur milik Intel, chip yang diproduksi tersebut bisa digunakan untuk beragam gadget atau perangkat pintar lainnya. Kedua belah pihak sayangnya belum bisa menyebutkan berapa banyak chip yang hendak diproduksi dari hasil kerjasama ini, dan di mana chip ini nantinya akan dikembangkan dan dimanufaktur. Intel mengkonfirmasi bakal menutup bisnis memori Optane mereka. Ini setelah Intel mengevaluasi laporan hasil pendapatan kuartal kedua 2022. Lini bisnis Intel Optane dianggap kurang menguntungkan bagi Intel, jadi Intel terpaksa harus menutupnya. Sebelumnya, Intel mencoba mengalihkan fokus bisnis Optane dari produk consumer ke produk data center, tapi itu pun tetap kurang berhasil. Setelah Intel melihat adanya perubahan tren ke standar CXL atau Compute Express Link. Jika Intel benar-benar menutup bisnis Optane mereka, Intel nantinya juga akan mengalami penghapusan inventaris senilai 559 juta. Intel
Intel punya cara yang unik untuk membocorkan spesifikasi dari dua model GPU Intel Arc terbaru, yaitu lewat sayembara berhadiah bertajuk XeHPG Scavenger Hunt. Di sini Intel memberikan clue untuk dua produk GPU barunya ini yang akhirnya akan dikonfirmasi saat pengumuman pemenang. Dua model GPU ini adalah Intel Arc A750 dengan memori 8GB dan A770 dengan memori 16GB. A750 yang akan jadi GPU kelas performance dan A770 akan jadi GPU kelas premium. Penasaran seperti apa spesifikasinya? Coba cek tabel ini, tapi ingat ini masih rumor ya, bukan berarti ini spesifikasi akhir yang pasti. Namun, Intel menyebutkan kalau produk bakal segera dirilis dalam waktu dekat. Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.